Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya Melati Indriani akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester statistika dan probabilitas untuk menganalisa sebuah kuesioner skala Likert dengan menggunakan SPSS. Di sini pada link ini sudah tersedia data dari kuesioner skala Likertnya yang sudah dimasukkan. Di sini saya menambahkan tabel dari total masing-masing variabel sama total dari loyalitas pelanggan, juga ada gender dan frekuensi. Kemudian kita buka SPSS dan kita mengatur variabel view-nya. Variabel view-nya kita masukkan semua data yang ada di Excel. Kita masukkan semua data yang ada di Excel, kemudian kita atur desimalnya menjadi 0 semua, dan value-nya untuk variabel FQ, SQ, PQ, FI, PV, dan loyalitas itu ada 5 value. Karena ini skala Likert, jadi yang pertama itu untuk 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Kemudian kita klik OK dan kita lakukan hal yang sama sampai ke variabel 5. Ini variabel 4, 3, 3, 4. Kecuali yang total dari variabel kita tidak usah masukkan value-nya. Kemudian setelah itu di sini sudah tidak perlu dirubah lagi, dan kita ke data view. Data view ini mengikuti variabel view, karena sudah kita masukkan maka di sini akan otomatis berubah juga. Jadi kita tinggal memasukkan isi data yang ada di Excel ke dalam sini, maka akan otomatis di copy sampai 210 data atau 210 koresponden yang ada pada kuesioner ini. Setelah itu yang pertama kita lakukan analisa korelasi. Korelasi bivariat untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Kita analisa bivariat, kemudian kita masukkan variabel yang dibutuhkan. Kita checklist Pearson, two-tailed, dan flag significant correlation. Kemudian di option kita pilih statistik untuk mean dan standard deviation, exclude cases pairwise. Continue, kemudian klik OK, maka akan keluar tabel deskriptif statistik dan correlation. Nah, dari hasil korelasi yang diperoleh, di sini kita melihat ada tabel N, merupakan banyaknya data responden dalam kuesioner skala Likert yang sudah dimasukkan dalam SPSS. Kemudian mean menunjukkan rata-rata tiap variabel, dan standard deviation menunjukkan standar deviasi untuk tiap variabel. Tabel ini hanya menunjukkan statistik deskriptif tiap variabel. Selanjutnya kita melihat di tabel korelasi. Di sini terlihat korelasi Pearson antar variabel di kolom dan baris. Semua menunjukkan hubungan positif antar variabel, yang artinya semakin tinggi nilai suatu variabel, semakin tinggi juga nilai variabel lainnya. Kemudian ada signifikansi two-tailed yang menunjukkan nilai kurang dari 0,05. Di sini nilainya adalah kurang dari 0,001, yang berarti hubungan tersebut signifikan atau diterima pada probabilitas 5%. Semua variabel penting untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, walaupun kualitas lingkungan
dan harga memiliki pengaruh paling besar terhadap kualitas pelanggan. Tetapi pengaruh kualitas makanan, pelayanan, dan emosi juga penting walau pengaruhnya lebih kecil dari kualitas lingkungan dan nilai harga. Di sini bisa terlihat ya kualitas lingkungan dan nilai harga mempunyai pengaruh yang lebih besar dibanding yang lainnya terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya kita akan melakukan analisa regresi linear. Di sini kita masukkan variabel dependennya yaitu loyalitas. Kemudian variabel independennya ada variabel lainnya selain loyalitas yaitu pelayanan, lingkungan, makanan, kemudian nilai harga dan nilai emosi. Setelah itu kita coba klik OK. Dan di sini keluar variabel untuk regresinya. Ada tabel variabel enter, model summary, ANOVA, dan koefisien. Setelah itu kita coba untuk membaca tabelnya satu persatu. Tabel pertama itu menunjukkan variabel apa saja yang kita pakai untuk analisa. Kemudian tabel model summary menunjukkan nilai R yang berarti menjelaskan seberapa kuat hubungan antar variabel independen, yaitu kualitas makanan, pelayanan, lingkungan, serta nilai emosi dan harga, juga variabel dependen loyalitas pelanggan. Nilai R itu antara -1 dan 1. Di sini nilai R-nya adalah 0,919 menunjukkan bahwa hubungan antar variabel cukup kuat. Kemudian nilai R square sebesar 0,845 menunjukkan bahwa 84,5% variabel dalam LOI atau loyalitas dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Kemudian nilai adjusted R square sebesar 0,841 menunjukkan bahwa 84,1 variasi loyalitas pelanggan dijelaskan oleh variabel independen dengan mempertimbangkan jumlah variabel dan data yang digunakan. Kemudian nilai STD error of the estimate sebesar 1,823 menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model adalah 1,823 unit. Kemudian selanjutnya di tabel ANOVA menunjukkan sum of squares 3701,836 untuk regresi dan 677,993 untuk residual. Kemudian nilai DF5 untuk regresi dan 204 untuk residual. Kemudian ada nilai mean square 740,367 untuk regresi dan 3,323 untuk residual. Nilai F222,768 menjelaskan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara variabel independen dan dependen. Kemudian di sini signifikansi kurang dari 0,001 menjelaskan bahwa terdapat probabilitas kurang dari 0,1% bahwa hasil yang diperoleh itu terjadi secara kebetulan. Selanjutnya ada tabel koefisien regresi menunjukkan kualitas makanan atau FQ ini memiliki koefisien regresi 0,293 menunjukkan bahwa tiap peningkatan 1 unit kualitas makanan diprediksi meningkatkan loyalitas pelanggan sebesar 0,293 unit dengan p-value kurang dari 0,001 yang menunjukkan signifikansi statistik. Kemudian ada pelayanan atau SQ memiliki koefisien regresi sebesar 0,170 menunjukkan bahwa tiap peningkatan 1 unit kualitas pelayanan diprediksi meningkatkan loyalitas pelanggan sebesar 0,170 unit dengan p-value 0,007 yang menunjukkan masih signifikansi statistik. Selanjutnya ada lingkungan yang memiliki koefisien regresi
sebesar lingkungan koefisien regresi sebesar 0,695 menunjukkan bahwa tiap pendekatan 1 unit kualitas lingkungan itu diprediksi meningkatkan loyalitas pelanggan sebesar 0,695 unit dengan p-value kurang dari 0,001 yang menunjukkan signifikansi statistik. Kemudian ada harga atau PV memiliki koefisien regresi 0,409 menunjukkan bahwa tiap peningkatan 1 unit harga diprediksi juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan sebesar 0,409 unit dengan p-value kurang dari 0,001 yang menunjukkan signifikansi statistik. Kemudian ada emosi atau EV memiliki koefisien regresi 0,151 menunjukkan bahwa tiap peningkatan 1 unit emosi pelanggan diprediksi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan sebesar 0,151 unit dengan p-value 0,018 yang menunjukkan signifikansi statistik. Kemudian di sini nilai p-value-nya masing-masing variabel independen itu kurang dari 0,05, yang artinya terdapat hubungan signifikan antar variabel independen dan dependen. Kesimpulan yang didapat dari analisa korelasi dan regresi tadi dapat diambil kesimpulan dari pertanyaan apakah kualitas makanan pelayanan SQ, lingkungan PQ, dan nilai harga PV dan emosi EV mempengaruhi loyalitas pelanggan? Jawabannya adalah ya, kualitas makanan, pelayanan, lingkungan, emosi pelanggan, serta nilai harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan menjadi rencana dalam perkuliahan mendatang? Mungkin rencananya adalah lebih meningkatkan kualitas belajar di semester mendatang dan meningkatkan nilai juga lebih banyak belajar tentang sistem informasi di luar perkuliahan selain di Unsia, tapi juga mengikuti kelas online atau bootcamp untuk meningkatkan ilmu pembelajaran tentang sistem informasi. Sekian presentasi untuk jawaban ujian akhir semester statistika dan probabilitas milik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.